Ya, sebelumnya gue buat video dengan judul ini cuy. Akhirnya beli iPhone bypass. Dan view-nya itu udah tembus di 132.257.000 view. Dengan komentar 956 komen. Dislike dan like-nya gue gak terlalu peduli, bodo amat. Yang penting di sini komennya banyak, makasih banget. Sini komennya ada 956. Gue biasanya kalau komentar di video gue masih kayak 100, 200-an ke bawah lah, 300-an paling banyak, paling over kayak gitu. Itu biasanya masih bisa gue balesin satu-satu, atu-atu gitu. Soalnya gue kalau lagi gabut gitu, gue suka banget bacain komentar dari lo terus gue balesin gitu. Mau apapun itu, mau mau lu ngatain gue kayak mau apapun, tetap aja kadang gue suka balas sambil bercanda-bercanda gitu. Dan sini dari 905 komen ini jelas banyak banget orang yang nanya seputaran bypass. Dan apa ya, eh karena ini ada 900 pertanyaan, 900 biji lagi. Ini terlalu banyak banget cuy. Jadinya gue nggak bisa balesin satu-satu. Tapi gue udah rangkum beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain di kolom komentar di video gue itu. Gue nggak usah sebut namanya, lu bisa baca sendiri kali ya. Karena kadang tuh account itu namanya itu suka nggak jelas gitu, susah gitu disebut cuy. Sini lu bisa lihat pertanyaan yang gue rangkum ini ada 7 ya, ada 7. Ini pertanyaan yang paling sering diketik di video gue. Jadi semoga ini mewakilin buat lo yang masih belum tahu. Bypass itu gimana ya? Bypass. Jadi gini, lu beli iPhone dan iPhone itu, tapi sorry banget gue rekaman dalam mobil ya, karena studio gue lagi dibersihin, lagi dirapiin, jadi gue buatin dalam mobil aja. Gue nggak tahu tempat yang adem di mana, karena ruangan yang kedap itu panas cuy. Jadinya ya udah gue milih di sini. Gue nyalain AC, jadi lu dengar suara mesin kresek-kresek. Sorry banget ya, bodo amat ya. Gua kasih satu contoh ya. Jadi gini, misalnya gue jual iPhone gue ini, iPhone XR ini. Gue beli di iBox kan, otomatis gue beli baru. Yang dimana kalau beli baru itu berarti semuanya masih kosong kan. Nggak nggak ada sama sekali kayak ID-IDan gitu. Ini apaan sih? Ini apaan dah? Ini apaan sih? Anjir, duit goceng. Jadi gue beli iPhone di iBox, dan dimana itu kan masih ada bulu kucing, dan dimana itu masih bersih kan, masih belum ada account, masih belum ada ID Apple-nya. Nah kalau di Android itu misalnya lu pengen download aplikasi kan, ya lu butuh Google account kan, lu butuh ID buat download aplikasi yang ada di Android tersebut. Nah di iPhone juga sama, dan namanya iCloud. Gue punya handphone ini terus jatuh atau gue dicopet gitu, handphone gue diambil gitu. Nah otomatis mau nggak mau masuk menu nggak bisa, ada passcode-nya. Buat ngeriset passcode-nya bisa, cuman minta Apple ID. Di reset lah handphone gue ini. Begitu di reset terus minta Apple ID, minta akun yang ada di handphone ini. Udah di reset, datanya udah kehapus, tinggal satu step lagi masuk ke menu. Dia minta akun yang ada di iPhone ini. Kebetulan dia boleh nemu atau boleh nyopet handphone gue kan, otomatis dia nggak tahu tuh iCloud gue, dia nggak tahu iCloud gue, ID-nya, passwordnya, pokoknya dia nggak tahu. Otomatis ya udah ke lock iCloud lah, lock iCloud, posisi ke lock, nggak mau masuk ke menu. Solusinya di bypass. Nah setelah di bypass, ngelewatin sistem aktivasinya, masuk ke menu. Nah itulah yang namanya bypass. Jadi ngelewatin aktivasinya kan, dia nggak bisa aktivasi nih, dia nggak bisa masuk ke menu karena butuh banget ID Apple gua sama passcode-nya. Untuk ngelewatinnya di bypass, tapi di bypass itu ada minusnya. Lu mungkin bisa lanjut nonton video gue yang sebelumnya. Kritik dikit bang, saya punya iPhone 6s bypass, terus saya buka baterainya seperti di video, terus saya masukin lagi, itu nggak kelok kok bang. Jadi bypass itu banyak men jenisnya, tergantung iOS-nya juga, tergantung jenis bypassnya yang digunain tuh apa. Dan kalau masalah nge-restart, memang ada iPhone yang di bypass, dan gue juga dulu nge-bypass iPhone 4S, iPhone 4 maksud gue. Itu permanen, maksudnya baterai lu cabut-cabut, lu matiin, lu hidupin lagi, itu ya tetap aja lengket bypassannya, kecuali di reset ya. Jadi itu tergantung jenis bypassannya. Saran seller recommended iPhone bypass dong bang, anjir. Nanya sama gue, saran seller iPhone bypass, saran seller recommended iPhone bypass dong bang. Nih cuy, lu bisa lihat
Gue nggak tahu yang recommended jual iPhone bebas itu siapa ya. Gue nggak tahu cuy, gue nggak tahu men. Dan ya saran gue sih, aduh, ya kalau bisa sih jangan beli bebas lah cuy, beli yang minus fisik aja lah. Maksudnya kayak lecet-lecet gitu, kayak batangan. Tapi jangan beli bebas karena kasihan, kasihan lu beli iPhone bebas itu, kayak ibaratnya kayak mereka itu jadi semangat gitu buat menyuplai iPhone stock lock iCloud gitu cuy. Maksud gue ya udahlah, tapi itu terserah lu sih. Tapi kalau lu nanya saran seller recommended iPhone bebas, gue nggak tahu cuy, sorry gue nggak tahu. Karena gue beli iPhone bebas itu kemarin cuma sekali doang, dan itu buat konten. Dan asal lu tahu aja ya, kemarin banyak juga yang komen ke gue, sama aja lu ngedukung dong bang lu beli iPhone bebas bla bla bla. Itu gue beli iPhone bebas, gue udah kenal sama dia, dan dia itu bukan apa ya, bukan kayak orang yang suka nampung iCloud gitu, enggak. Jadi itu iCloud iPhone bebasnya itu iPhone 6s yang gue beli kemarin itu kenal sama teman dia. Oke, complicated lah. Dia beli iPhone di counter gitu, beli second. Nah itu iCloudnya dibuatin sama dia, dibuatin sama counter, terus dipakai. Dan counternya juga lupa, dianya juga lupa passwordnya berapa, dan akhirnya dibelilah sama orang ini, terus dibebas sama dia, dijual ke gua gitu. Karena gua tahu riwayat iPhone bebas yang gua beli itu bukan bekas colongan, bukan bekas yang gelap-gelap gitu, makanya gua beli. Tapi kalau emang seller iPhone bebas yang apa ya, yang gua nggak kenal, yang kayak apa, sama aja kayak gua tuh buka pangsa pasar iPhone. Kayak lu tau lah kalau iPhone bebas itu suram kan masa lalunya, entah bekas colongan lah, entah bekas jatuh lah, atau yang bisa balikin ke si owner utamanya kan. Kadang mungkin iPhone itu nggak seberapa, cuman data-datanya itu kan, kayak data-data pribadi, data-data kerjaan. Makanya di situ, makanya gue sama sekali tuh nggak tertarik gitu. Cuman gue harus punya gitu buat gue jadiin konten, karena gue nggak bisa gitu kayak buat konten tapi gue nggak megang barangnya gitu cuy. Karena biar ngejelasinnya tuh jauh lebih enak. Jadi gue nyari kenalan-kenalan yang pernah gue, yang gue tahu, yang jual handphone, tukang-tukang servis yang gue kenal, teman-teman gue rata-rata banyak kan tukang servis juga. Akhirnya gue nemu, selama ya berhari-hari gue nyari si iPhone yang riwayatnya bener gitu, yang riwayatnya bener-bener bukan bekas tanda kutip ya. Akhirnya ya udah gue nemu, gue sikat. Next, ada kok iPhone bebas yang permanen bosku kalau baterai habis. Iya itu yang kayak gue bilang tadi cuy. Maksudnya gue kan bukan bilang kagak, iPhone bebas itu kalau dicabut baterainya langsung restar. Gue kan bilang itu iPhone yang punya gue, bebasan gue. Dan iPhone jenis bebas, jenis iPhone itu banyak banget cuy. Gue sebenarnya agak malas yang ngejelasin secara detail soal perbebasan ya, karena lu bisa cek channel lain itu udah banyak banget yang ngebahas. Itu tergantung jenis bebasannya cuy, dan tergantung jenis iOS-nya juga. Terus cara ngebebas iPhone, wah itu sih gampang banget cuy. Lu buka YouTube aja udah banyak kok. Next, iPhone bebas gue gak kayak gitu bang, copot baterai aman, waktu ganti baterai sampai 0% juga pernah aman. Iya itu yang kayak tadi. Ini beberapa pertanyaan ini banyak banget, pertanyaannya itu aja cuy. Jadinya ini gua screenshot biar makin jelas ya. Itu semua tergantung jenis bebasan ya, tipe bebasannya, dan itu tergantung dari lu pakainya di iOS berapa. Karena iOS gini jenis bebasannya beda, iOS gini jenis bebasannya beda. Jadi itu tergantung jenis iOS dan jenis lu bebasnya pakai software apaan. Maaf bang, saya agak awam nih. Saya mau nanya, maksud iPhone bebas itu iPhone seperti apa ya? Terus bang contohnya, karena saya sering dengar tapi saya nggak mudeng arti iPhone apa. Artinya iPhone apa gitu. Tahu, sumpah ini kamera berat banget. Jadi gini cuy, ya kayak tadi gue jelasin, ini gue jelasin lagi tapi ini lebih simpel ya. Gue yakin ini sebenarnya gue udah sebisa mungkin ya, bahasa gue tuh awam gitu. Bahasa gue tuh nggak yang ribet-ribet, nggak pakai bahasa kang servis, yang bener-bener awam gitu, yang nyebutin ID Apple dipisah gitu. Maksud gue gini, iPhone bebas itu intinya
dimana iPhone lupa ID dan biar bisa masuk menu di bypass. Intinya itu, biar bisa masuk menu dengan kondisi iPhone yang lupa ID sebelumnya. Intinya sih itu pertanyaannya. Udah, mungkin pertanyaannya udah 7 ya gue jawab, dan itu adalah tadi beberapa pertanyaan yang paling sering banget ditanya di komentar video iPhone bypass gue. Mungkin sekian aja video gue, sampai jumpa di video berikutnya cuy.